Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sri. Di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman tentang pengalaman aku USG transvaginal. Buat teman-teman yang udah pernah program hamil di Dr. Aujin, pasti udah tahu dong USG transvaginal itu seperti apa. Nah, buat teman-teman pejuang garis 2 yang pengen atau ada niatan program hamil di Dr. Aujin, karena mungkin udah lama nih menunggu sang buah hati tetapi belum juga dikasih sama Allah dan pengen ikhtiar program hamil ke dokter, maka kalian wajib tahu apa itu USG transvaginal, gunanya buat apa, prosedurnya gimana, efek sampingnya seperti apa, sakit atau enggak. Karena di setiap meet up sama Dr. Aujin buat program hamil, pasti dokter akan melakukan USG transvaginal. Karena USG transvaginal merupakan pemeriksaan infertilitas dasar. Nah, karena di next video aku mau sharing ke teman-teman mengenai perjalanan promil aku di Dr. Aujin, makanya di video kali ini aku akan bahas tentang USG transvaginal terlebih dahulu, agar teman-teman paham USG transvaginal itu seperti apa. Buat teman-teman, terutama teman-teman pejuang garis 2 yang ada niatan program hamil di dokter dan belum tahu tentang USG transvaginal, tonton video aku sampai selesai ya, karena di video ini aku mau kupas tuntas mengenai USG transvaginal. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa bantu support channel aku ya teman-teman dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di channel aku. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi USG transvaginal itu apa sih? USG transvaginal adalah prosedur pemeriksaan ultrasonografi panggul untuk memeriksa organ reproduksi wanita mulai dari vagina, leher rahim atau serviks, rahim, ovarium, hingga tuba falopi dengan memasukkan stick probe sepanjang 5-7,5 cm melalui vagina. Ini dia teman-teman stick probe yang digunakan untuk USG transvaginal. Jadi USG transvaginal itu melalui vagina ya teman-teman. Pemeriksaan USG ini dapat mengidentifikasi abnormalitas dan membantu Dr. Aujin dalam mendiagnosis berbagai penyakit. Pemeriksaan USG ini juga tidak menghasilkan radiasi ya teman-teman, sehingga aman digunakan dan tidak memiliki efek samping yang berbahaya. USG transvaginal ini berbeda dengan USG perut atau panggul biasa ya. Pada USG perut atau panggul, alat khusus bernama transducer atau probe diletakkan di atas perut si pasien. Sementara pada USG transvaginal, dokter akan memasukkan stick probe ke dalam vagina pasien. Kenapa USG transvaginal itu diperlukan? USG transvaginal diperlukan untuk mendeteksi dan mengevaluasi pasien dengan kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, hasil pemeriksaan panggul atau perut yang tidak normal. Yang kedua, pendarahan dari vagina tanpa penyebab yang jelas. Yang ketiga, nyeri panggul. Yang keempat, kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim, biasanya di tuba falopi. Yang kelima, gangguan kesuburan atau infertilitas. Yang keenam, mendeteksi kista atau miom. Yang ketujuh, memastikan KB iud atau KB spiral terpasang dengan baik. Dokter juga merekomendasikan USG transvaginal bagi ibu hamil, diantaranya yaitu yang pertama untuk memantau detak jantung janin, yang kedua untuk memeriksa perubahan pada serviks yang dapat menyebabkan komplikasi seperti keguguran atau kelahiran prematur, yang ketiga untuk memeriksa kelainan pada plasenta,
Yang keempat, untuk mengidentifikasi sumber pendarahan vagina. Yang kelima, untuk mendiagnosis kemungkinan keguguran. Yang keenam, untuk membantu menentukan tanggal persalinan yang lebih akurat. Yang ketujuh, untuk memastikan kehamilan pada trimester awal. Nah, sekarang apa saja sih persiapan yang dilakukan sebelum USG transvaginal itu? Yang pertama, bila dokter memerlukan kandung kemih yang penuh selama pemeriksaan, pasien akan diminta untuk minum air putih atau cairan lain setidaknya 1 jam sebelum prosedur dilakukan. Kandung kemih yang penuh akan membantu dalam mengangkat usus sehingga bisa menghasilkan gambar organ panggul yang lebih jernih. Dan ada juga dokter yang meminta si pasien untuk mengosongkan kandung kemihnya. Jadi semua itu tergantung apa yang diminta oleh dokter yang menangani. Yang kedua, bila sedang haid dan menggunakan pembalut atau tampon, pasien perlu melepas pembalut atau tampon sebelum pemeriksaan. Yang ketiga, pasien akan diminta membuka pakaian bagian bawah, lalu disuruh menggunakan kain khusus dari rumah sakit. Nah, sekarang bagaimana sih prosedur USG transvaginal itu? Prosedur yang pertama, pasien akan diminta untuk berbaring di tempat tidur khusus pemeriksaan dengan kedua lutut ditekuk sehingga terbuka lebar atau posisi mengangkang. Kaki pasien akan ditopang dengan penyangga khusus. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Prosedur yang kedua, dokter akan melapisi transducer atau stick probe dengan kondom dan gel. Jadi di bagian ujung stick probe itu akan dilapisi kondom lalu dikasih gel ya teman-teman. Prosedur yang ketiga, dokter lalu memasukkan transducer atau stick probe ke dalam vagina. Nah, waktu stick probe itu udah masuk ke vagina, rasanya itu nggak sakit ya teman-teman, cuma rasanya nggak nyaman aja. Dan setelah stick probe itu udah masuk ke dalam rahim kita, maka bisa menghasilkan gambaran organ reproduksi kita. Gambarnya bisa kita lihat secara jelas di monitor. Nah, di monitor itu kita bisa lihat kondisi rahim kita itu seperti apa, bentuk rahimnya seperti apa, ukuran sel telurnya bagaimana, apakah ukurannya itu normal atau kecil-kecil. Terus bagaimana kondisi endometriumnya, gimana di rahim kita itu ada kista atau miomnya atau enggak, dan lain sebagainya. Selama pemeriksaan berlangsung, dokter akan terus mengubah arah stick probe itu hingga seluruh organ kita nggak ada yang terlewat. Jadi stick probe-nya itu diputar-putar dan digeser-geser gitu ya teman-teman, agar dokter bisa menilai kondisi bagian dalam tubuh kita secara keseluruhan. Rasanya itu nggak sakit ya teman-teman, cuma nggak nyaman aja dan agak sedikit ngilu. Setelah selesai, stick probe akan dikeluarkan dari vagina dan kita, si pasien, diperbolehkan duduk serta mengenakan pakaian kita kembali. Dan hasil dari USG transvaginal langsung bisa keluar dan langsung kita bawa pulang hasilnya ya teman-teman. Jadi, dari hasil USG transvaginal tersebut, Dr. Eugene bisa menganalisis bagaimana kondisi organ reproduksi seorang wanita. Nah, buat kita yang sedang program hamil, biasanya dokter menyuruh kita untuk USG transvaginal itu pada saat haid hari kedua, atau juga bisa pada saat seorang wanita sedang dalam masa subur atau ovulasi. Jadi setiap pasien terkadang berbeda-beda, tergantung saran dari dokter yang menangani. Kalau aku sejauh ini belum pernah sih USG transvaginal pada saat haid hari kedua. Biasanya dokter menyuruh aku untuk USG transvaginal itu saat aku sedang dalam masa subur atau ovulasi.
Jadi USG transvaginal itu nggak sakit ya teman-teman, dan nggak menimbulkan resiko atau efek samping apapun. Wajar jika kita merasa sedikit nggak nyaman saat proses pemeriksaan berlangsung. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai USG transvaginal. Jadi, buat kalian yang mau program hamil di Dr. Objin, jangan takut ya untuk USG transvaginal, relax aja. Dan setelah prosedur USG transvaginal itu dilakukan dan ternyata kondisi kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Dr. Objin nanti akan mengarahkan step by stepnya ya teman-teman. Semoga video aku ini bermanfaat buat teman-teman ya, khususnya buat teman-teman pejuang gadis 2 seperti aku. Semoga Allah segera memberikan momongan kepada kita, amin. Di next video aku mau sharing ke teman-teman tentang step by stepnya perjalanan aku promil di Dr. Objin. Tonton video aku terus ya teman-teman, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video-video aku yang terbaru. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.